Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM. Perkenalkan, nama saya Dr. Rudi Hidayat, SPPD, konsultan reumatologi dari KSM Ilmu Penyakit Dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang penyakit yang kita kenal sebagai penyakit asam urat, atau dalam bahasa medis adalah penyakit gout. Penyakit asam urat yang tadi saya sebutkan dikenal orang awam, sebenarnya istilahnya tidak tepat, teman-teman sekalian. Yang tepat adalah gout dalam bahasa medis memang. Karena sebenarnya asam urat yang tinggi dalam darah itu belum tentu menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah ketika menimbulkan gejala pada ginjal atau sendi terutama. Nah, itu kita sebut sebagai gout. Jadi, gout itu adalah penyakit dengan asam urat yang tinggi di dalam darah, ditambah ada problem atau masalah di dalam dua organ minimal, yaitu satu sendi atau ginjal, dalam bentuk batu ginjal salah satunya. Penyebab dari kondisi gout yang saya sebutkan tadi tentu adalah satu, adanya kadar asam urat dalam darah yang sudah terjadi cukup lama. Sekali lagi, saya tekankan bahwa asam urat yang tinggi belum tentu bikin masalah. Gout itu ketika sudah ada masalah baik di sendi maupun di ginjal. Dan dasarnya penyebabnya adalah asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi itu penyebabnya cukup banyak. Tapi pada sebagian besar kasus, ada problem genetik di dalamnya yang menyebabkan tubuh tidak bisa mengolah asam urat dalam tubuh kita sendiri di rentang normal. Itu yang menjadi dasar munculnya masalah gout ini. Berkaitan dengan gejala yang mungkin muncul pada pasien dengan gout, tentu di samping kalau kita periksa labnya, itu asam uratnya tinggi. Yang kedua, gejalanya satu, kalau melibatkan sendi, itu kita kenal sebagai artritis atau radang sendi yang sifatnya akut, tiba-tiba nyerinya hebat, luar biasa, ditandai dengan sendi yang bengkak, merah, dan tadi nyeri gitu ya. Dan yang menarik, pada gout ini mempunyai karakteristik nyeri yang tiba-tiba tadi, tapi kemudian nanti akan membaik tidak lebih dari 2 minggu. Kemudian ada fase di mana tidak ada serangan, nanti akan muncul lagi serangan berikutnya. Itu diakibatkan oleh kristal yang terbentuk di dalam sendi itu yang memicu radang, nanti membaik, nanti muncul lagi, dan terus-menerus seperti itu polanya. Sampai satu titik di mana nyerinya nggak bisa hilang sama sekali. Atau kalau melibatkan ginjal, maka gejalanya adalah batu ginjal. Ya, batu ginjal mungkin kalau pernah ada yang mengalami, mungkin menimbulkan nyeri di daerah pinggang, yang kemudian menimbulkan kolik ya kita sebutnya, atau kencingnya berdarah ya, keluar darah gitu. Itu gejala yang mungkin kita temui pada pasien dengan gout tadi. Untuk rencana pengobatan pasien-pasien dengan gout, tentu yang pertama kita harus pastikan diagnosisnya betul. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau orang dengan asam urat tinggi saja tanpa gejala di organ baik itu sendi maupun ginjal, maka saat ini kesepakatan para ahli di seluruh dunia tidak harus diberikan terapi untuk menurunkan kadar asam urat. Hanya diperlukan diet rendah purin kita kenalnya. Tapi kalau sudah ada gejala klinis yang melibatkan sendi dan ginjal tadi, maka wajib hukumnya untuk diberikan terapi dengan obat-obatan untuk menurunkan kadar asam urat. Diet rendah purin harus. Rendah purin itu seperti satu, alkohol yang harus dihindari. Yang kedua, berbagai protein hewani terutama yang tinggi kadar asam uratnya atau tinggi purinnya, seperti jeroan, seafood. Kemudian ada satu lagi yang spesifik, yaitu fruktosa. Fruktosa itu adalah pemanis buatan yang biasanya kita temukan pada minuman kaleng. Itu harus dihindarin. Beberapa protein hewani yang lain seperti daging merah, kemudian daging ayam, itu masih bisa dikonsumsi dalam volume yang terbatas.
Selebihnya yang tidak saya sebutkan, maka pada umumnya dianggap tidak terlalu bermakna mempengaruhi kadar asam urat dalam darah. Itu diet. Sekali lagi, diet tidak cukup pada pasien dengan gout. Kalau sudah ada gejala, maka harus minum secara teratur obat-obat penurun asam urat. Dan diupayakan kadar asam uratnya harus sampai di bawah normal, paling tidak di bawah 6. Kalau orang normal di bawah 7, maka pasien dengan gout kadar asam uratnya harus dipertahankan di bawah 6. Dan itu dipertahankan seterusnya dengan tujuan agar tidak ada tumpukan kristal asam urat di organ-organ yang menjadi ancaman dari pasien gout tadi, yaitu sendi sama ginjal. Pertanyaan terakhir yang sering diajukan, apakah bisa dicegah penyakit ini? Kalau untuk yang sudah menderita gout, tentu treatment tadi ya, mulai dari dietnya dan obat-obatan, kemudian hindari berbagai faktor yang memicu serangan seperti asam urat atau gout tadi. Misalnya dehidrasi, itu harus dihindarin. Kalau olahraga jangan lupa banyak minum. Kemudian tentu makanan tadi yang meningkatkan kadar asam urat. Harus diperhatikan ada obat-obatan juga meningkatkan kadar asam urat. Kelompok yang kedua, pertanyaannya adalah orang-orang yang kadar asam uratnya sudah ketahuan tinggi, kemudian bagaimana mencegah agar dia tidak menimbulkan kondisi gout? Satu-satunya jalan atau satu-satunya hal yang dianjurkan, tidak menggunakan obat dulu, tapi dengan diet rendah purin. Sama mungkin tadi memastikan tidak terjadi dehidrasi sehingga kadar asam uratnya bisa meningkat. Itu hal-hal penting yang mungkin harus diperhatikan pada kelompok yang belum menderita gout. Tentu berbeda dengan kelompok yang sudah menderita gout. Sobat Sehat RSCM, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, kita sudah mencoba mengenal apa itu gout atau penyakit karena asam urat yang tinggi, bagaimana mengenalinya, dan tadi bagaimana melakukan pengobatannya. Namun tentu Sobat Sehat RSCM tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saya berharap dan menganjurkan untuk segera datang ke dokter ketika menghadapi masalah gout tadi. Sobat Sehat bisa datang ke semua dokter spesialis penyakit dalam yang ada di seluruh Indonesia, atau bisa datang ke RSCM. Kalau di RSCM kita mempunyai ahli yang berkecimpung di bidang reumatologi, jadi subspesialis reumatologi yang menangani kasus-kasus dengan gout ini. Tentu diharapkan bahwa dengan mengontrol berbagai faktor yang menyebabkan asam urat tinggi, dengan treatment yang terus-menerus, dengan pemantauan yang baik, maka kita bisa mencegah komplikasi-komplikasi akibat penyakit ini. Komplikasi yang kita bisa cegah, kerusakan pada sendi secara permanen menimbulkan kecacatan, itu bisa dicegah. Atau kerusakan ginjal yang permanen, yang kadang-kadang sampai membutuhkan cuci darah, itu bisa dicegah kalau kita melakukan treatment dengan baik dan teratur. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.